Iya. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Erika Vinod. Beliau akan menyampaikan tema Yesus masa kini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Linda untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu Linda. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk membahas firman-Mu Tuhan Yesus. Ini hanya karena anugerah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau akan sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Kau juga berkati kami semua yang ikut hadir di sini Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung, Engkau akan tengok mereka satu persatu. Kami serahkan ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk minggu yang akan datang, kami bisa bertemu kembali. Terima kasih Bapak. Walaupun ini kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda. Saya serahkan kepada Sama-sama. Ibu Erika. Silakan Bu Erika. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang sekali bisa bergabung dan dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di Zoom FWF ya pada malam hari ini dengan tema Yesus masa kini. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan bagaimana kita bisa tahu Yesus di masa kini itu yang seperti apa gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat Yesus di masa kini? Ya kan Yesus kan sudah mati kan? 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, apakah kita bisa melihat lagi Yesus di masa kini? Ya. Di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana rupa atau gambar Yesus masa kini. Ya. Mari kita buka yang pertama di Kejadian pasal 1 ayat 26. Satu orang boleh baca? Kejadian 1 ayat 26. Satu orang dipersilakan baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Amin. Amin. Ya. Yang pertama kita itu harus mengetahui bahwa pada saat manusia diciptakan itu manusia adalah ciptaan yang sangat spesial. Sebab apa? Dikatakan baiklah kita. Kita itu adalah pribadi Allah ya. Yang sering kita dengar ya ada Bapa, ada anak ya. Ada roh yang membuat bumi ini ada seperti itu. Jadi ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Sang Maha Pencipta ya. Jadi bagaimana Sang Maha Pencipta membentuk sendiri manusia itu? Diberikan sifat-sifat ilahi yang tidak ada pada ciptaan yang lain. Dan dari gambar ilahi inilah akhirnya manusia beranak cucu sehingga pada saat yang sudah ditentukan lahirlah yang namanya Yesus ya. Jadi Yesus dalam wujud manusia. Dan bagaimana Yesus adalah utusan dari Tuhan. Yang saya mau tanyakan sekarang ke Bapak Ibu, siapa yang tahu tugas Yesus dari Bapa? Ada mungkin yang bisa jawab? Apa yang menjadi tugas Yesus dari Bapa di dunia?
Melakukan segala kehendak Bapa di surga. Nah, coba kita baca langsung ya. Ini yang dikatakan Yesus sendiri loh ya. Coba kita baca di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Ini yang ngomong Yesus sendiri ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Satu orang boleh baca? Ya boleh baca Bu Ayu. Baik. Ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Ya. Jadi ini adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang mana Yesus sendiri yang ngomong. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Bagaimana tugasnya adalah memberikan nyawanya menurut kehendaknya, tapi mengambilnya kembali. Ya. Jadi inilah tugas yang Yesus terima dari Bapaknya. Dia mengatakan itu dengan detil. Ini loh tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita ya sebagai ciptaan ilahi tahu apa tugas kita di bumi ini dari Bapa? Itulah mengapa Tuhan mengatakan di ayat yang Matius pasal 5, coba kita baca dulu ya. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kehidupan kita ini dilihat oleh banyak orang. Sebab kita adalah terang dunia. Tetapi di Yohanes pasal 8 ayat 12, yang mungkin bisa dibaca. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap. Sorry. Apa? Yohanes 18 ayat 12 kali. Yang Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sorry. Yohanes 18 kali. Salah. Ayat? Ayat 12. Coba, ya. Baik. Coba cari. Maka pasukan prajurit serta perwiranya. Kok salah ya? Coba ya. Aku cari dulu.
Yohanes 8:12. Iya, tadi sudah ya, Yohanes 8 tadi. 12. Kok beda ya? Yohanes 8 ayat 12. 12. Ah, salah tadi Bayu baca ya? Iya, salah, sorry, maaf. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Amin ya. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sementara kepada murid-muridnya Yesus juga mengatakan, kamulah terang dunia. Jadi di sini kita lihat ada persamaan. Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi artinya Yesus menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya itu menjadi terang dunia. Ya artinya memberikan cahaya kepada dunia yang gelap ini. Sekarang seandainya Yesus ada di zaman sekarang, kira-kira apakah kita tahu apa yang Yesus mau kita lakukan saat ini? Ya. Di zaman ini apakah kita tahu bagaimana kita bisa menjadi terang? Minimal di tempat kerja kita kah? Di keluarga kita kah? Mungkin dalam teman-teman sepergaulan kita kah? Apakah kita sudah menjadi terang? Atau justru kita memberikan dampak yang tidak baik dengan sekitar kita? Yesus ingin bahwa bagaimana kita itu memiliki sinergi yang sama dengan dia, bahwa aku terang dunia, kamu juga terang dunia. Dan apa yang dilihat orang, kita harus menjadi terang bagi sekitar kita, bagi dunia yang gelap ini. Apakah kita bisa menjadi seperti yang Yesus inginkan saat ini? Ya. Apakah kita tahu apa yang menjadi makanan Yesus? Ya, seperti yang Pak Hili tadi bilang di Yohanes 4 ayat 34, kita baca sama-sama ya. Kita harus mengerti bagaimana supaya kita bisa menjadi terang dunia. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi makanan Yesus setiap hari. Yohanes 4 ayat 34. Satu orang baca boleh? Yohanes 4 ayat 34 ya, Bu. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Amin. Amin. Sekarang ini kalau kita mengamati ya, banyak anak-anak Tuhan yang merasa melakukan kehendak Bapa, ya, yang merasa. Tapi mereka tidak menuntaskan pekerjaan itu dengan banyak alasan. Misalnya, oh, kamu harus melakukan seperti ini. Tapi di tengah jalan mereka merasa, wah, kayaknya kalau saya lakukan ini saya tidak diuntungkan. Malah saya yang harus keluar duit. Malah saya yang harus banyak tenaga. Malah saya yang harus korban perasaan. Sehingga mereka itu kerjanya nanggung, tidak selesai. Sehingga banyak yang menjadi batu sandungan. Ada beberapa orang yang dekat saya melihat. Dia itu ditawarin pekerjaan. Dia mengiyakan. Ketika baru mulai bekerja, dia mulai hitung-hitungan. Waduh, kayaknya saya rugi deh. Kalau saya melakukan ini. Saya langsung bilang, loh kamu kan sudah mengiyakan pekerjaan itu. Iya, tapi saya ini loh, saya nggak bisa. Saya hitung-hitung saya rugi. Nah, saya juga
ada pelayanan, jadi saya nggak bisa kayaknya. Nah, saya bilang, ketika kita sudah mengiyakan sesuatu, apalagi Anda seorang hamba Tuhan, Anda harus melakukan apa yang Anda sudah iyakan. Nggak bisa Anda mengiyakan dan belum apa-apa Anda sudah berhenti. Sebab menghitung, wah saya rugi nih. Padahal ada firman Tuhan yang mengatakan, ya ketika kita melakukan apa yang sudah kita komitmen, kita harus bisa lakukan sekalipun kita rugi. Karena itulah integritas orang percaya. Banyak orang dia mengiyakan dulu, baru dia berpikir, sehingga ketika dia hitung-hitung, waduh, saya rugi nih. Nah, itu tidak menjadi terang, malah jadi batu sandungan. Apalagi kalau kita pisahkan antara pelayanan dan pekerjaan. Jadi ketika dia sudah akan bekerja, dia mengatakan, aduh, saya nggak bisa masuk hari ini sebab saya ada pelayanan hari ini. Waduh, saya langsung negur dia, saya bilang, pada saat Anda bekerja, Anda juga sedang melayani orang, saya bilang kan. Nggak bisa dipisahkan, oh saya ada pelayanan, jadi pekerjaan saya nggak bisa kerjakan hari ini, nggak bisa. Anda sudah komitmen pertama, yang pekerjaan yang ini Anda mau lakukan. Jadi kalau ada mendadak ada yang minta pelayanan, Anda harus berani tolak. Sebab Anda harus mengutamakan yang Anda sudah setujui dari awal. Nah, seperti inilah banyak terjadi sekarang ini. Ketika orang Kristen dengan mudahnya mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Tuhan. Tapi pada kenyataannya, dalam pekerjaan sehari-hari, ada yang awalnya mulai semangat, tapi di tengah jalan, mereka kecapean dan merasa, waduh, sepertinya ini bukan panggilan saya. Ini bukan pekerjaan yang menjadi bagian saya. Sehingga mereka akhirnya bekerjanya terhenti. Sementara kalau kita membaca firman Tuhan tadi, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan yang merasa melakukan kehendak Tuhan, tapi kalau kita dipercayakan sesuatu tidak sampai tuntas, istilahnya hanya setengah dari pekerjaan, dan kita sudah merasa kita sudah melayani Tuhan, dan kita sudah merasa kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berarti kita tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita tidak memakan seperti makanan Yesus. Nah, inilah yang harus kita renungkan, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia, menjadi pribadi yang menerangi dunia kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan dalam hal pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya kan orang lihat, waduh, orang yang nggak percaya Yesus aja bisa mengerjakan sampai tuntas. Masa kita yang orang percaya, yang mengatakan Yesusku dahsyat, nggak bisa. Apakah orang bisa melihat ada Yesus dalam kehidupan kita kalau kerja kita nanggung? Kerja kita nggak selesai. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik. Ya, karena kebanyakan orang berpikir kalau kita percaya Yesus, ya, kita akan melakukan hal-hal yang besar sekali, ya. Seperti di Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Mungkin satu orang boleh baca. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Satu orang boleh baca. Ayat 14. Ayat berapa Bu Erika? Ayat 12 sampai 13. 12 sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, juga kamu mau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Amin. Amin, makasih Bu Ayu. Ya, jadi banyak orang Kristen yang suka nih mengimani ayat ini, bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar kalau hal-hal sepele aja kita nggak bisa selesaikan? Nah, ini kadang-kadang kita tidak mengukur diri kita. Ya, kita maunya kita hal-hal yang besar yang kita mau dipercayakan Tuhan. Tapi hal-hal kecil kita nggak bisa selesaikan, nanggung istilahnya. Kalau orang kerja disuruh nyapu dan ngepel, hanya nyapu aja yang dia kerjakan, ngepel enggak. Lalu dia beriman, aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Bagaimana bisa nyapu dan ngepel aja nggak tuntas gitu kan? Bagaimana pekerjaan besar yang lain mau dipercayakan kepada orang itu? Bahkan ada lagi yang mengimani di Markus 9 ayat 23. Boleh mungkin bisa dibacakan Bu Ayu? Markus 9 ayat 23. Ya, itu namanya fatherless. Fatherless itu namanya. Tidak ada kasih sayang. Tidak. Markus 9 ayat 23 ya. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi ini adalah ayat sakti orang-orang yang percaya. Mereka selalu bicara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah perkataan, apakah Anda beriman bahwa ini akan terjadi? Wah, langsung ini mereka sebut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Masalahnya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, baru itu bisa terjadi. Jadi kalau kita berharap gaji kita naik, ya, tapi kerja kita tidak selesai, bagaimana bisa terjadi gitu kan? Dan kita berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, ya kadang-kadang ini adalah orang-orang yang suka comot-comot ayat hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia tidak berkaca bahwa ada hal-hal yang dia tidak lakukan, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ia mulai merasa kecewa, kok Tuhan nggak dengar doa saya. Dia lupa, dia tidak lakukan bagiannya sampai tuntas. Bagaimana ia bisa berharap dia akan dapat melakukan hal-hal yang besar, bisa melakukan hal-hal yang menurut dia bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kita berjalan bersama Tuhan, melakukan perintah dan menurut langkah-langkah Tuhan. Tapi kalau kita hanya bermimpi, hanya beriman, ya tapi kita sendiri tidak melakukan langkah-langkah seperti yang Tuhan kehendaki, pasti tidak akan terjadi, ya. Bahkan ada lagi nih ayat yang menjadi ayat yang menurut saya orang-orang yang suka memiliki mimpi yang besar ya. Di Yesaya 60 ayat 5. Satu orang boleh baca? Yesaya 60 ayat 5. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ya. Ini saya bertahun-tahun yang lalu sering dengar nih, para pendoa berdoa seperti ini. Bahwa kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita.
Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Sekarang bagaimana caranya itu bisa terjadi? Ya. Tidak mungkin terjadi simsalabim langsung datang dari seberang laut, ya. Ada pasti yang namanya jembatan, ya. Seperti saya punya seorang teman, dia seorang representatif resmi dari Hong Kong, ya, representatif, ya. Jadi dia itu dipercayakan untuk misalnya ada yang jual emas dari negara A, dia dipercaya untuk bisa nego seperti itu kan. Nah, itu bisa terjadi apa yang dari negara sana bisa bawa emas ke negara ini melalui dia gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dipakai untuk menjadi jembatan supaya emas itu bisa nyampe, ya. Tapi kalau kita cuma berdoa berhayal ada emas, ya, ada entah barang tambang apalagi, ya tiba-tiba datang ke tempat kita, bagaimana caranya? Nah, ini terkadang kita harus ngerti. Tuhan juga buat mujizat ada yang namanya wadah. Sama seperti seorang janda, ya, ketika dia sudah nggak ada uang, ditanya, apa yang ada padamu? Dia bilang ada tuh tempayan, ya, isi minyak. Ya, tempayan itulah yang digunakan untuk mengisi minyak sehingga dia akhirnya punya duit. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa dan kita berharap kekayaan seberang akan beralih kepada kita, bagaimana caranya? Ya. Inilah yang kita harus pahami, segala sesuatu ada langkah-langkah yang Tuhan berikan. Tidak bisa simsalabim terjadi mujizat, ya. Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Ya, memang bisa, tapi ada langkah-langkahnya untuk bisa menikmati dan mengalami mujizat. Jadi kalau kita berpikir ikut Yesus itu supaya mendapatkan mujizat aja, betapa dangkalnya iman kita. Sebab mengikuti Yesus bukan cuma menerima yang enak-enak saja. Ada satu hal yang orang Kristen banyak nggak mau terima. Apakah itu? Ya, itu namanya penderitaan. Ya, mari kita baca di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, satu orang boleh baca. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan. Ya, amin. Ayat 29 aja, Bu, ya. Jadi penderitaan ini untuk orang Kristen zaman sekarang, mereka anggap itu adalah kutuk. Mereka anggap itu kalau orang yang menderita itu orang yang tidak diberkati Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan ketika seseorang itu menderita. Padahal dia lupa ada ayat ini, ya. Bukan cuma dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita demi Kristus. Ini yang ngomong firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya berharap mau menjadi pribadi Yesus masa kini dan menolak penderitaan, berarti kita belum siap menjadi pribadi yang Yesus inginkan. Ya. Ada banyak contoh, tapi saya akan memberi satu contoh aja, sebab kalau dikasih semua waktunya pasti kepanjangan. Mari kita buka di 2 Timotius 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Satu orang boleh baca. Dua Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya. Sekarang ini dibilang ikutlah menderita. Ini yang tulis Rasul Paulus loh. Dia bukan sekedar ngomong,
tapi dia juga mengalami apa itu penderitaan. Bahkan ini agak ekstrim, dibilang ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Itu kalau mungkin dibilang ya ikutlah menderita sebagai misalnya sebagai cleaning service, mungkin kita berpikir mungkin hanya tenaga yang capek. Tapi kalau dibilang ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, ya itu artinya apa? Bukan cuma tenaga, ya tapi juga nyawa kita juga dipertaruhkan, ya. Banyak orang mungkin hanya memahami prajurit itu adalah seseorang yang harus siap di medan perang. Tapi ada sisi lain yang mungkin mereka belum pahami apa kriteria seorang prajurit itu. Ya. Salah satu kriteria atau karakter seorang prajurit adalah ketika ia disuruh pindah tugas, artinya ia harus pindah. Entah itu ia baru mungkin beberapa waktu di tempatnya yang baru, ya. Dia mungkin baru beli rumah, mungkin baru beli yang namanya usaha-usaha, seperti ada seorang yang saya kenal, dia itu baru pindah tugas ya di Jakarta. Dia baru sewa ruko untuk jadi salon. Udah direnovasi, tiba-tiba dapat surat. Suaminya harus pindah. Jadi dia harus meninggalkan apa yang dia sudah bangun. Jadi ketika kita dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, kita juga harus siap. Ketika tiba-tiba Tuhan mengatakan pindah. Ya, misalnya di sini ada siapa nih? Misalnya di sini ada Pak Freddy nih, misalnya ya. Misalnya ini Tuhan yang ngomong nih. Pak Freddy kayaknya sudah cukup di NTT. Harus pindah ke Papua. Nah, seandainya seperti itu ya. Kita sebagai prajurit, apa kita mau taat atau aduh Tuhan, sudah enak nih di NTT, masa pindah ke Papua lagi kan gitu. Tapi memang inilah karakter seorang prajurit, itu nggak bisa kita nawar-nawar. Ya. Ketika disuruh pindah ya harus pindah. Meskipun boleh dikatakan, waduh Tuhan, saya ini baru membangun di sini, baru begini dan begini. Tapi nggak bisa. Namanya prajurit harus mengikuti perintah. Jadi kalau kita benar-benar menganggap diri kita prajurit, tidak boleh kita berbantah dengan bos kita. Meskipun kelihatannya, aduh Tuhan, ini baru saya di tempat ini Tuhan. Baru saya berusaha untuk membangun sesuatu yang begini dan begini. Nggak bisa. Ketika Tuhan mengatakan, pindah ya pindah. Memang tidak enak. Ya. Jadi seorang prajurit itu ya, saya juga ini tinggal di asrama ABRI ya. Saya ini anak kolong. Jadi saya tuh sedikit lihat dalam waktu dekat itu prajurit ya pindah-pindah. Mereka itu nggak bisa sempat membeli apa-apa gitu kan. Hanya bawa barang aja pindah gitu. Nah, jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah seorang prajurit, kita harus siap ketika Tuhan bilang pindah posisi, pindah tempat. Ya karena itulah mental seorang prajurit. Ya. Misalnya Bu Ayu nih ya, misalnya Bu Ayu seorang guru misalnya kan, baru ngajar tiba-tiba Bu Ayu, Ibu harus pindah Bu untuk ngajar di daerah lain ya. Misalnya ada juga Pak siapa nih, misalnya Pak Jerry nih, lagi di Amerika nih misalnya ya. Ya tiba-tiba Tuhan bilang, Pak Jerry sekarang tinggalkan Amerika, langsung ke Korea Utara misalnya. Nah, apakah kita mau taat? Aduh Tuhan, emangnya nggak ada tempat lain gitu kan? Nah, kalau jadi prajurit ya harus seperti itu, siap angkat barang gitu kan. Jadi memang tidak mudah ketika Rasul Paulus memberikan contoh seperti ini. Saya merenungkan, waduh ini benar-benar ya. Kalau sudah jadi prajurit ini ya bukan cuma masalah nyawa gitu kan. Ya tapi semua keberadaan kita, barang-barang kita, properti kita, mobil kita, apa semua, ya kita tidak bisa lagi memikirkan hal itu. Tapi bagaimana kita menyenangkan bos kita. Bagaimana kita didapati taat dan setia ya pada bos kita ya. Ini ada yang saya kenal, ada seorang tentara, dia baru pindah, dia baru beli empang ya, baru beli ikan benih, tiba-tiba dapat pindah tugas gitu kan. Ya udah, dia harus tinggalkan semuanya, empang ikannya dia tinggalkan gitu. Ya itulah kriteria dan mental seorang tentara. Dia tidak bisa bilang, aduh ini
saya baru beli ini bos, nggak bisa. Harus pindah bersama anak dan istrinya ya, di tempat yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi bisa nggak kita di tengah kenyamanan kita, di tengah kesenangan kita, tiba-tiba Tuhan ngomong pindah haluan. Kita harus siap. Kalau kita menganggap diri kita ini adalah prajurit dari Kristus ya. Ya memang tidak enak ya. Jadi orang Kristen itu kita juga harus mengalami hal-hal yang namanya aduh, baru begini, harus begini lagi ya. Ya tapi itulah kehidupan bersama Tuhan, kita harus siap, sedia ya. Bukan cuma ya ketika Tuhan akan menjemput kita ya, tapi juga ketika kita harus berpindah lokasi, berpindah posisi, berpindah pekerjaan, kita harus taat ya karena kita adalah prajurit Kristus ya. Sebagai penutup ya. Di sini mari kita baca di Yohanes pasal 15 ayat 18. Satu orang baca. Bu Ayu. Yohanes 15 ayat 18 ya, Bu? Ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau dunia membenci kita itu bukan suatu hal yang aneh. Jangan kita jadi aduh kok saya dibenci dunia ya. Ya. Kita ingat bahwa Yesus juga sudah dibenci sebelum kita supaya kita tidak terlalu sensitif gitu ya. Mengapa dunia membenci kamu? Silakan Bu Ayu baca di ayat 19 coba. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Jadi dunia membenci kita ya karena kita bukan dari dunia. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sudah berbuat baik, ya sudah melakukan firman Tuhan, semua orang kan suka sama kita. Ya kita nggak akan dibenci orang. Ya, ini ayat yang mengatakan kalau kita dibenci, ya itu hal yang biasa aja. Ya kenapa? Jawabannya di ayat 20. Bu Ayu coba baca di ayat 20. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Ya. Jadi kalau hamba itu tidak lebih dari tuannya, ya kita harus sadar diri aja. Ya kalau Yesus aja dibenci, ya apalagi kita. Sebaik apapun kita harus sadar diri bahwa Yesus itu boleh dikatakan manusia yang tidak pernah melakukan dosa, toh dibenci, apalagi kita. Jadi kalau ada orang yang merasa, waduh saya sudah melakukan ini sama dia, saya sudah tolong dia, saya sudah selamatkan dia, kok malah saya dibenci? Ya, ingat ayat ini, ya bahwa dunia sudah terlebih dahulu membenci Yesus. Jadi kalau kita dibenci itu hal yang wajar aja, bukan hal yang luar biasa. Ya. Bu Ayu coba baca di Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Amin. Bayangkan ya.
Ini ayat ini saya sangat ingat kenapa. Saya pernah mengalami ayat ini. Waktu itu ada orang yang sangat membenci almarhum suami saya. Suami saya sampai heran gitu ya. Akhirnya dia ngomong sama orang itu, empat mata. Suami saya nanya, maaf, apakah saya pernah berbuat salah sama kamu? Ya orang itu jawabnya gini, nggak ada. Loh, kenapa kamu membenci saya? Jawabnya, saya nggak tahu. Saya tiba-tiba nggak suka sama kamu. Jadi nggak ada alasan yang membuat orang itu sebenarnya harus membenci suami saya. Dia nggak temukan ada kesalahan suami saya yang dia perbuat kepadanya. Ya tapi tiba-tiba dia ngomong, saya nggak tahu. Saya cuma benci sama kamu aja. Kamu nggak ada buat kesalahan sama saya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak suka sama kamu. Ya. Jadi ada orang bisa begitu sama kita ketika kita menjadi pelaku firman. Kalau kita mengalami hal itu, nggak usah kaget, nggak usah kita baper. Waduh, itu orang ya, saya nggak pernah buat apa-apa sama dia, saya nggak pernah buat salah, kok dia benci saya. Baca ini, Yesus juga dibenci tanpa alasan. Jadi kalau kita pun nanti ada yang benci tanpa alasan, ya udah wajar aja. Karena kita adalah pengikut Yesus. Karena kita adalah hamba Kristus. Ya. Kan dikatakan, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau kita dibenci, ya udah. Yang penting kita tidak melakukan dosa. Kita nggak melakukan kesalahan, berarti ya kita sama seperti Yesus ya. Orang akan melihat, wah ini orang luar biasa. Dia sudah dibenci, tapi dia tetap berbuat baik. Ia sudah dicurangi, tapi ia tetap mengasihi. Mereka akan melihat ada pribadi yang beda dengan orang lain. Ya. Saya mau kasih kesaksian. Saya ini seringkali ya bergaul dengan berbagai orang juga, berbagai agama juga gitu. Saya bahkan tidak bertatap muka dengan mereka. Ya tapi saya heran, mereka itu seringkali saya WA gini. Ya terima kasih Bu Pendeta yang baik atas bantuan, atas masukannya dan lain-lain. Saya sampai begini, loh kok dia tahu saya pendeta gitu. Ya padahal saya nggak pernah ngomong saya itu pendeta gitu. Nah terus ya saya tanya, dari mana kamu tahu saya pendeta? Sikap dan cara ibu itu beda dengan yang lain. Jadi saya pastikan ibu pasti pendeta gitu, dia ngomong gitu. Ya padahal dia bukan dari orang Kristen gitu. Jadi bagaimana orang melihat ada perbedaan hidup kita dengan orang lain sehingga yang mereka lihat ini, oh ini berbeda loh dari yang biasanya, dari umumnya. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, saya mulai masuklah bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya, sehingga saya harus mengasihi semua manusia. Saya memiliki teladan yang namanya Yesus, sehingga saya harus ikuti untuk mengasihi semua manusia, tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang dunia, kita harus melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Kita harus melihat teladan kehidupan Yesus sendiri. Jangan kita hanya berpikir kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kita melakukan hal-hal yang luar biasa aja, hal-hal yang menakjubkan aja, atau hal-hal yang spektakuler aja. Tapi kita nggak mau menderita. Ya. Jadi kita harus hidup dalam keseimbangan. Ada firman Tuhan yang mengatakan kita juga akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Tetapi ada juga firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita juga harus siap menderita. Menjadi orang Kristen tidak harus kita mulus terus hidupnya. Tidak harus yang namanya happy ending secara manusia, punya pandangan ya. Kalau kita perhatikan akhir hidup Yesus ya, bagi orang dunia itu suatu hal yang bukan happy ending ya. Dia mati gitu kan. Tapi bagi orang yang percaya itu adalah sebuah kemenangan melalui kematian Yesus. Dosa umat manusia ditebus. Kita mengalami yang namanya perjanjian untuk menerima keselamatan yang kekal.
Jadi kita jangan pernah membandingkan rancangan Tuhan dalam hidup kita seperti cara dunia melihat. Dunia melihat kalau orang kaya, sukses gitu kan, maka dia adalah orang yang dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Boleh ada yang begitu, tapi nggak selamanya seperti itu. Ya. Mungkin ada orang yang kita lihat kok hidupnya seperti itu ya, sangat menyedihkan. Tapi kita nggak tahu apakah justru itulah yang Tuhan berkenan. Ya, karena Tuhan sendiri memberi contoh bagaimana tugas yang diterima dari Bapa bahwa ia harus memberikan nyawanya ya. Seperti yang Pak Hendrik bilang, Tuhan Yesus itu nggak mati, tapi ia memberikan nyawanya sendiri. Jadi dia menyerahkan nyawanya, bukan diambil orang, tapi ia sendiri menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Seperti firman yang kita baca tadi ya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa, kata Tuhan Yesus, memberikan nyawanya dan menerimanya kembali. Ketika kita dikatakan kamu adalah terang dunia, apakah kita sudah menyadari bahwa saat ini kita sudah menjadi terang? Minimal di sekelompok orang. Atau dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Ketika kita menjadi terang dunia, kita dilihat banyak orang. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Dan kita hidup hanya setengah-setengah. Seperti tadi ya, ada yang melakukan pekerjaan itu cuma nanggung. Tapi lihat Yesus. Dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya sampai selesai. Kita hanya bisa sampai di garis akhir ketika kita sudah selesai menyelesaikan pekerjaan kita. Kita nggak mungkin tiba di garis akhir kalau kerja kita masih nanggung. Kita tidak mungkin bisa sampai di garis finish seperti yang Rasul Paulus katakan. Kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, inilah bagaimana Yesus masa kini adalah kita-kita ini, ya. Seperti tadi di Yohanes, ya. Di Yohanes 10 ayat 34 yang dikatakan kamu adalah Allah, ya. Itu dikatakan kepada orang Israel. Bagaimana kamu itu sudah diberikan suatu keistimewaan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan keistimewaan oleh Tuhan sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita harus merepresentasikan ya kehidupan kita bahwa kita ini loh adalah penggenapan daripada rencana Tuhan untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus ya. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, orang akan melihat bukan diri kita lagi. Bukan kehidupan kita yang lalu, tapi orang melihat, aduh dia kok bisa berubah. Apa yang membuatnya berubah? Itu karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah melayani sekian tahun, tapi orang tidak melihat ada Yesus. Tidak melihat ada pribadi Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia kalau tidak ada Yesus yang orang lihat dalam kehidupan kita? Jadi, sebagai kesimpulan, Yesus masa kini adalah bagaimana kita bisa merepresentatifkan sifat-sifat ilahi, kasih Tuhan dalam keseharian hidup kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Silakan tutup dalam doa, Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan, Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan membuat kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi sesama kami, Tuhan. Sehingga orang melihat bukan lagi pribadi kami, namun ada pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga ketika mereka melihat kehidupan kami, mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu ini, berkati setiap orang yang ada di Zoom ini, Tuhan.
Semoga mereka menjadi orang-orang Tuhan yang bisa merepresentasikan sifat-sifat ilahi dan memperlihatkan pribadi Yesus kepada banyak orang, menjadi terang dunia dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bu Erika masih ada waktu? Iya, masih ada, Bu. Baik. Untuk itu saya berikan kesempatan kalau ada tambahan atau ada sharing